Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi teman-teman bersama saya Misa Madura. Kali ini aku mau bercerita atau berbagi pengalaman dengan kalian tentang pengalamanku melanjutkan sekolah di Arab Saudi. Oke, sebelum kita lanjut, aku perkenalkan diriku kepada kalian. Namaku Misa, dari Indonesia, asli Madura. Ibu rumah tangga, tinggal di Mekah, Arab Saudi. Ikut suami karena suamiku itu orang Arab Saudi ya. Bagaimana bisa melanjutkan sekolah lagi dan alasannya apa? Tonton terus videonya. Semoga bermanfaat bagi kalian. Yang pertama alasannya, aku kenapa mau sekolah lagi gitu. Sedangkan umur sudah lanjut dan anak sudah besar gitu. Alasannya karena waktu aku mau mendaftarkan anakku itu sekolah ya, sekolah TK yang cewek. Di sini kalau mendaftarkan anak-anak itu kalau masih TK nggak apa-apa sama perempuan gitu, sama ibunya. Tapi kalau cowok kalau sudah masuk SD harus bapaknya gitu, karena sekolah di sini tuh nggak seperti di Indonesia bercampur. Di sini kalau cewek kalau cowok gitu, terpisah gitu. Dan waktu aku mau mendaftarkan anakku yang cewek itu waktu mau mengisi formulir ya ini agak malu lah. Mau ngisi formulir itu kan aku nggak begitu pandai nulis bahasa Arab ya, dan aku rasa banyak kekurangan gitu melihat anakku nantinya gimana kalau besar gitu, ibunya nggak bisa nulis bahasa Arab atau berbicara fasih seperti orang Arab gitu. Jadi di situ itu hatiku cuman hanya sekolah, banyak orang yang lanjutin sekolah juga di sini sudah umur lanjut, kok bisa, kenapa aku enggak, kalau mereka bisa aku gitu di dalam hati. Ada contohnya seperti kakak iparku, anak-anaknya semuanya sudah bergelar doktor ya. Dia umurnya sudah lebih dari 40 tahun terus lanjut, sekarang masya Allah sudah lulus universitas dan jadi pengacara. Aku pandang ke dia, kalau dia bisa berarti aku juga bisa gitu. Nah, di situ tumbuh pikiran aku itu harus melanjutkan sekolah. Tapi pada waktu itu anakku masih kecil, aku undur 1 tahun ya setelah anakku lulus dari TK. Waktu anakku masuk ke sekolah dasar ya, ke SD, kebetulan sekolah SMP itu dekat sekolah anakku, cuman berapa jarak gitu. Terus aku bilang ke suami, aku insyaallah mau lanjut sekolah gitu. Terus suami menanggapinya dengan bahagia gitu. Oh iya, kamu kalau mau nggak apa-apa, dari dulu aku mau nyaranin tapi aku takut kamu nggak mau katanya. Terus aku bilang insyaallah, tapi suami sudah bilang ke aku kalau ini tidak mudah katanya, karena kamu itu ijazah kamu ada di Indonesia dan kamu tidak lahir di sini. Banyak persyaratannya katanya dan berkas-berkas yang harus aku persiapkan untuk mendaftar. Ini akan mungkin memakan waktu, kata suami. Tidak mudah untuk cepat dikasih izin gitu. Terus sudah itu aku nanya-nanya ke teman-teman, ke kakak ipar, keponakan suami gitu. Katanya iya bibi, katanya kalau mau sekolah harus persyaratannya begini, dokumennya harus diambil dari Indonesia. Pokoknya ribet. Waktu itu aku bilang, ribet begini gimana, tapi di hati itu sudah tegar gitu, mau sekolah gitu. Terus aku istikharah ya, sholat istikharah, berdoa kepada Allah kalau sekolah ini baik untukku dan keluargaku,
Aku minta kepada Allah untuk membuka jalanku tanpa harus mengambil berkas-berkas yang ada di Indonesia karena mungkin akan memakan waktu gitu. Terus setelah itu aku tiap hari dalam 1 minggu itu tiap hari sholat istikharah ya. Sesudah itu aku pergi ke sekolah SMP yang di dekat sekolah anakku. Karena kata kakak ipar, kamu aja pergi ke sekolah SMP yang kamu mau. Terus kamu di sana nanya ke kepala sekolahnya bahwa kamu ini begini-begini mau melanjutkan sekolah. Terus dia nanti yang akan memberitahu kamu harus kemana katanya. Terus aku kuatkan diri masuk ke pergi ke sekolah itu. Dan di sana ada guru, ada wakil ya. Terus aku tanya ke salah satu murid di sana, aku bilang, di sini kepala sekolahnya mana? Aku bilang gitu. Terus dia bilang, di dalam katanya, di dalam. Di dalam mana? Aku bilang gitu. Di dalam, kamu lewat sini terus belok kiri. Di sana kamu pasti tahu di mana kamarnya si kepala sekolah. Aduh, gimana ini, aku malu-malu gimana gitu. Terus aku masuk, terus ketuk pintu, aku bilang assalamualaikum. Terus aku bilang aku mau lanjutkan sekolah. Di sini ada enggak gitu, gimana caranya, aku dari Indonesia, aku bukan kelahiran sini. Pokoknya semuanya aku jelasin ke kepala sekolah itu. Terus apa tanggapan kepala sekolah ya? Terus dia bilang, oh kamu bukan kelahiran sini, oh kamu tidak mempunyai berkas, ijazah kamu harus dibawa, terus ijazah kamu itu harus distempel dari kedutaan kamu itu harus pergi ke sana ke sini, ambil ini ambil itu, semuanya harus siap, nanti kamu pergi ke kantor administrasi pendidikan umum, katanya kalau nggak ada izin dari sana kamu nggak bakalan bisa melanjutkan sekolah kamu katanya. Terus aku pulang ke rumah bilang ke suami begini-begini, kepala sekolah bilang begini, bilang begitu. Suami bilang iya, aku sudah tahu bahwa dia akan bilang ke kamu begini begitu, tidak akan langsung diberi izin, nggak mungkin katanya, harus ke kantor administrasi dulu katanya. Dan mungkin akan lebih lama lagi katanya. Kamu harus sabar katanya. Mungkin kalau bukan tahun ini, tahun depan kata suami. Oke teman, di sini aja ya ceritanya hari ini. Insyaallah aku akan lanjutkan di videoku selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.